Pemirsa, hari ini alhamdulillah kami kedatangan tamu yang insya Allah mau berbagi pengalaman, mau berbagi cerita tentang inovasi baru soal bincang bisnis di kalangan umum, bisa dalam bentuk produk maupun jasa. Di sini kami mendapat informasi bahwasanya ini adalah perkumpulan fenomenal yang kebetulan nama perkumpulannya adalah DBO Indonesia, dan saya juga ingin melihat atau mendengar langsung dengan pemirsa apa sebetulnya DBO itu, dan telah hadir di sini adalah Ketua Umum DBO Indonesia, Bapak Bagian Apul Berutu yang akrab dipanggil Bapak Apul. Kita sapa langsung Bapak Apul. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Lama kita memang memerlukan inovasi-inovasi tentang dunia bisnis. Baik, luar biasa, menarik sekali bahwasanya di Republik ini ternyata selain Kadin masih ada lagi dengan nama baru, yaitu Perkumpulan para direktur dan pemilik usaha. Nah, ini lebih gampangnya bagaimana, Pak? Misalnya saya sebagai pengusaha dan saya ingin mendaftar sebagai anggota DBO, kemudian syarat-syarat saya mendaftarnya seperti apa, dan setelah mendaftar kami memperoleh apa dari organisasi ini. Terima kasih, silakan, Pak. Yang jelas ya, pertama jiwa bisnis dulu, karena kita organisasi ini adalah pengusaha, organisasi pengusaha atau organisasi bisnis, tentu jiwa bisnisnya dulu muncul. Akan tetapi dari kita bentuk organisasi ini, ya itu sudah ada, dia punya suatu komitmen bahwa yang bergabung di organisasi ini selain dia seorang atau suatu pengusaha yang berjiwa bisnis, dia juga adalah punya legal standing. Legal standing itu sesuai dengan nama organisasi kita, Perkumpulan Direktur. Berarti yang bergabung itu adalah direktur. Pertanyaannya, ada yang orang bisnis, ada yang fokus bisnis, di legal standingnya atau di akte perusahaannya itu tidak direktur, tapi dia jiwanya bisnis. Mungkin dia komisaris, mungkin dia pemilik modal, itu bisa tetap bergabung ke organisasi DBO, ke perkumpulan direktur, karena dia masuk dari, kalau tadi ada masuknya karena dia ada legal standingnya itu dia direktur, ada pintu kedua, pintu selanjutnya yaitu karena dia adalah pemilik usaha, karena dia adalah mendorong permodalan. Seperti itu, Pak. Jadi yang punya jiwa bisnis, apakah dia juga adalah seorang direktur di perusahaannya, atau mungkin dia tidak direktur tetapi dia adalah yang mensupport bisnis itu sendiri, yaitu mulai dia itu ada owner, apakah dia itu dilegal standingnya sebagai komisaris, itu tetap bisa masuk, itu lewat pemilik usaha. Seperti itu, Pak. Ini fenomena yang belum pernah kita dapatkan dan sudah dijelaskan oleh Pak Apul. Tadinya saya sempat bingung, apakah perkumpulan ini hanya orang-orang yang berjabatan direktur saja? Ternyata para komisaris atau owner itu bisa masuk menjadi anggota DBO dengan syarat melalui pintu lain, yaitu kita tembak adalah para pelaku atau pemilik usaha. Nah, selanjutnya bagaimana syarat wajib atau syarat untuk menjadi anggota DBO dan sekaligus visi misinya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang jelas organisasi ini kita bentuk adalah untuk sarana, awalnya bersarana berkomunikasi. Setelah berkomunikasi muncul trust. Setelah trust muncul kekeluargaan. Setelah kekeluargaan muncul
Sinergi. Oke. Sinergi tentunya bisnis. Karena ya memang kita organisasi bisnis. Itu pertama. Kedua, dari sistem organisasi. Kan seperti kita tahu ada organisasi itu sektoral. Ya. Misalnya organisasi bongkar muat. Ya fokus di bongkar muat ya, core bisnis. Tapi organisasi DBO Indonesia itu dari lintas sektoral. Jadi semua pengusaha yang dia memang tadi sudah saya sebutkan di awal itu memang memenuhi syarat sebagai pemilik perusahaan, apa dia menjadi direktur dan sebagainya, itu sudah bisa bergabung dan tidak harus satu sektor bisnis. Justru dengan berbeda sektor bisnis ini, itu sinergi itu semakin nyata, semakin terjalin. Jadi ada anggota yang bergerak sebagai produsen, nah dia memproduksi produk, kemudian di saat yang sama dia butuh perusahaan untuk perpindahan, dia memindahkan produk. Ada anggota juga yang bergerak di bidang ekspedisi, bergerak di bidang jasa angkat muat, pengiriman, langsung bersinergi sesama anggota. Nah, kemudian ada kalanya ada yang anggota memproduksi suatu produk ini dibutuhkan untuk project misalnya. Nah, dia memproduksi produk, kemudian ada anggota ini yang jadi bidang project. Produknya itu langsung dipakai di project ini. Itu langsung bersinergi. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk sistem di organisasi ini. Begitu fleksibelnya para pemirsa, sangat mengundang, atau DBO ini adalah wadah daya tarik tersendiri bagi semua kalangan, baik kalangan kaula muda maupun para pelaku usaha yang sudah punya pengalaman bisa segera bergabung dengan DBO.